Hasil mengecewakan harus diraih timnas Indonesia usai menahan imbang tuan rumah Bahrain yang berbalut kontroversi sepanjang pertandingan. Padahal pelatih Sintayong kembali membuat kejutan dalam memutuskan 11 pemain yang tampil sejak menit pertama. Sementara di lini belakang, Jordi Amat kembali mengisi tempat utama bersama Jay Izzez dan Messilges yang menjalani debut. Martin Paes yang sempat dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan dipastikan 100% fit dan tampil di bawah mistar gawang. Sementara di lini tengah, tak ada perubahan seperti laga sebelumnya yang dihuni oleh Sandy Walsh, Tom Hai, Ivar Jenner dan juga Kelvin Verdong. Di babak pertama, drama langsung tersaji ketika Malik Rizaldi harus berbenturan dengan pemain Bahrain. Tensi panas pun terlihat hingga akhirnya Bahrain mencetak gol lewat tendangan bebas. Namun perjuangan tak kenal skuad Garuda berbuah manis usai Ragnar mencetak gol di penghujung babak pertama. Pada babak kedua, kejutan terjadi ketika Rafal Struijk berhasil mencetak gol cantik dan membawa skuad Garuda unggul. Padahal di situ Bahrain terlihat kerap menunjukkan aksi guling-guling. Tapi sayangnya petaka tim merah putih ada pada keputusan wasit Ahmed Alkaf yang dinilai menguntungkan Bahrain. Hal itu terbukti ketika Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-98 yang padahal tambahan waktu pada laga tersebut hanyalah 6 menit. Usai peluit panjang dibunyikan punggawa Garuda hingga staf pelatih timnas Indonesia langsung melancarkan protes. Bahkan sang manajer Sumarji harus mendapatkan kartu merah. Tak terima di situ, Sintayong juga menghampiri wasit dan melayangkan protes di depan muka langsung bersama Kapten Garuda Jay Izzez. Menariknya, akun Instagram sang wasit @ahmedalkaf langsung diserbu oleh netizen Indonesia yang marah dengan hasil imbang tim Garuda. Diketahui wasit Oman tersebut memiliki pengikut sebanyak 18,9 ribu, namun kekinian akun itu kini sudah tidak bisa ditemukan. Hal ini tentu tetap merugikan timnas Indonesia yang tengah dalam trek positif. Wasit kerap menjadi momok tim merah putih, yang padahal pelatih sekelas Hajime Moriyasu yakin skuad Garuda mampu lolos Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Hal tersebut tentu membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak tinggal diam. Terlebih, Erick Thohir sendiri sempat menyatakan bahwa wasit kini sudah mulai segan untuk mencurangi Indonesia. Yang menurutnya Indonesia saat ini sudah di level yang berbeda sehingga wasit tak lagi memandang sebelah mata timnas Indonesia. Namun, laga kontra Bahrain kembali terbukti bahwa timnas Indonesia selama ini kerap mendapatkan perlakuan yang kurang fair dari wasit. Pasalnya juga terbukti bahwa wasit Ahmed Alkaf dipilih langsung oleh Presiden AFC yang berasal dari Bahrain. Dan kini tuan rumah Bahrain diuntungkan lantaran terhindar dari kekalahan. Untuk itu Erick Thohir wajib melapor ke FIFA untuk mengusut kontroversi yang terjadi pada laga ini. Tak hanya pelatih Jepang dan ketum PSSI Erick Thohir. Usai timnas Indonesia mendapatkan kecurangan dari Bahrain, ada warning yang disampaikan oleh pelatih Arab Saudi Roberto Mancini. Sebab skuad asuhan Sintayong langsung bertolak ke negeri tirai bambu untuk menantang Cina pada 15 Oktober mendatang. Meski Cina menjadi tim yang tidak diperhitungkan pada round ketiga grup C, termasuk baru saja menelan kekalahan atas Australia, namun pandangan berbeda disampaikan oleh Roberto Mancini. Pelatih asal Italia itu merasakan bagaimana alotnya perjuangan Arab Saudi untuk memetik 3 poin di bulan lalu. Kala itu Cina harus lebih dulu mencetak gol ke gawang Arab Saudi melalui on goal Ali Lajami di menit ke-14. Berselang 5 menit petaka menghampiri kubu tim tamu. Mohamed Kano harus mandi lebih cepat dari rekan-rekannya setelah memperoleh kartu merah. Untungnya Arab Saudi berhasil comeback melalui brace Hasan Kadis sekaligus sebagai penentu 3 poin pertama mereka usai ditahan imbang skuad Garuda. Apa yang disampaikan oleh Roberto Mancini bisa menjadi warning bagi timnas Indonesia. Apalagi secara peringkat, Rafal Struijk dan kolega jauh lebih baik dari sang calon lawan. Belum lagi laga Cina tengah dalam misi kebangkitan lantaran tidak ingin terjebak di dasar klasemen grup C. Kendati demikian, skuad Garuda tidak perlu risau dengan adanya ancaman. Sebab skuad asuhan Sintayong kembali kedatangan pemain keturunan baru untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pemain tersebut yakni Kevin Dykes yang diketahui telah mendarat di Jakarta sejak Kamis sore lalu. Sebelumnya, desas-desus naturalisasi Kevin Dykes muncul setelah sang pemain mengakui bahwa agennya dihubungi oleh PSSI. Ketertarikan Kevin Dykes untuk membela timnas Indonesia pun semakin besar dengan skuad Garuda yang kini berjuang untuk menembus Piala Dunia 2026. Bahkan tanda-tanda seorang pemain naturalisasi akan dilakukan jika sang pemain sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Untuk itu, spekulasi muncul bahwa Kevin Dykes berada di Jakarta untuk melakukan adat tersebut. Termasuk beberapa media Denmark yang mengabarkan bahwa pemain FC Copenhagen itu akan menyerahkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Tak bisa dipungkiri, banyak supporter timnas yang menginginkan bek yang pernah main di Liga Champions itu agar membela skuad Garuda. Bahkan warganet tanah air turut menyambut kedatangan Kevin Dykes dengan berbagai ucapan di kolom komentar Instagramnya. Jika Kevin Dykes resmi menjadi WNI, betapa kuatnya lini pertahanan dari timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu dapat dioperasikan sebagai wingback kanan pesaing Sandy Walsh. Jika tidak dimainkan sebagai wingback, Kevin Dykes juga dapat dioperasikan sebagai bek tengah. Ia dapat membentuk trio tangguh bersama Mesilges dan juga JITS. Namun terlepas dari itu, timnas Indonesia diketahui langsung terbang ke Cina usai laga kontra Bahrain. Untuk perjalanan ini, timnas tidak menggunakan pesawat komersial, tetapi menyewa pesawat agar waktu terbang lebih singkat dan pemain pun dapat beristirahat dengan lebih baik. Perjalanan dari Bahrain ke Cina sendiri akan memakan waktu sekitar 12 jam, yang mana dengan penyewaan pesawat ini, para pemain diharapkan dapat lebih tenang dan juga nyaman. Menariknya, utusan PSSI sempat mendatangi Qingdao pada beberapa waktu lalu untuk memberikan laporan kepada timnas Indonesia mengenai kondisi di sana. Dengan begitu, skuad Garuda tidak akan kesulitan beradaptasi di Qingdao, Cina nanti. Setelah tiba di Cina, timnas Indonesia memiliki waktu untuk beristirahat sebelum bertanding melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Cina versus skuad Garuda sendiri akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa 15 Oktober besok. Harapannya skuad Garuda tidak lagi mendapat kecurangan. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan skuad Garuda pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini.